Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai film yang berjudul LKP6 yang dirilis pada tahun 2016. Kami juga akan membahas mengenai karakter-karakter yang ada dalam film tersebut dalam perspektif psikologi komunikasi. Sebelum daripada itu, kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin Alfaris, kelas KPI 3C. Ada juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Rizkullah Ramdhani dari kelas KPI 3C. Dan yang terakhir, hai semuanya, izin memperkenalkan, nama saya Nopal Fahrudin. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 3C. teman-teman, langsung saja. LKP6 adalah sebuah film Taiwan bergenre romans yang menceritakan tentang kehidupan para remaja. Film ini menceritakan kisah cinta ala remaja yang lucu namun manis. Film ini juga terbilang cukup sukses karena dapat membangun emosi para penontonnya untuk dapat mendalami alur cerita dalam film tersebut. Dalam film LKP6, karakter yang akan kami analisis dalam film ini adalah karakter yang paling utama yang dibintangi oleh Dong Tizian sebagai Guan Minlu. Di sini dia menjadi protagonisnya. Lalu ada Seringan sebagai Shinrui yang dalam film ini menjadi kekasih sang tokoh utama. Lalu karakternya bisa dibilang agak sedikit antagonis atau mempengaruhi gitu. Dan terakhir ada karakter yang diperankan oleh Lim Bo sebagai Uzi, sekaligus protagonis yang dimana menjadi sahabat yang selalu menemani sang tokoh utama. Karakter pertama yang akan saya analisis ialah Guan Minlu. Dalam filmnya, perilaku dia dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat dipengaruhi oleh orang yang ia sukai atau yang ia cintai, yaitu Shinrui. Dalam konsep psikologi komunikasi, yaitu dalam faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia, ialah masuk ke dalam faktor sosial psikologis, di mana manusia sebagai makhluk sosial ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, apalagi dari lawan jenisnya atau orang yang dia sayangi atau cintai. Apalagi siapa lagi kalau bukan kekasihnya tersebut. Kemudian jika dilihat dari faktor-faktor situasional, maka perilakunya dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu sistem peranan. Ketika lulus sekolah dan di situasi beda perguruan tinggi yang jaraknya sangat jauh, dia bahkan sampai rela pergi keluar kota hanya untuk menemui kekasihnya. Untuk pembahasan karakter selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya atau rekan saya, Saudara Raihan. Saya persilahkan. Selanjutnya, karakter yang kedua yaitu Shinrui, teman perempuan sang tokoh utama, di mana awalnya berhubungan baik saja dengan Minlu. Ketika jadi kekasihnya pun, perilakunya dipengaruhi oleh faktor personal, yaitu faktor sosio-psikologis juga. Tapi ketika lulus sekolah dan mulai berbeda kota dengan Minlu, ia mulai sedikit demi sedikit berubah sikapnya, di mana ia mulai menyadari dalam hubungan LDR mereka itu adanya kesulitan untuk saling bertemu. Semakin lama pun jarak semakin membuka masalah lainnya seperti dari komunikasi bahkan sampai ke perbedaan prinsip. Dalam psikologi komunikasi, faktor ini disebabkan oleh faktor ekologis, yaitu masuk ke dalam faktor geografis di mana tempat mempengaruhi perilaku manusia. Sekian dari saya. Karakter ketiga yaitu Bozi. Dia adalah teman mereka dan sahabat mereka sejak kecil yang selalu ada bersama Minlu sang tokoh utama. Dalam filmnya, ia sangat setia kepada Minlu karena ikatannya yang sudah sedari kecil selalu bersama. Karakternya dipengaruhi oleh faktor personal, yaitu masuk ke dalam faktor sosio-psikologis, kemudian dari faktor situasional di mana perilakunya dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu sistem peranan, di mana perilakunya sangat dipengaruhi oleh orang lain. Kisah cinta mereka semasa sekolah sangat hangat. Namun, ketika memasuki masa perkuliahan dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai diterpa banyak permasalahan.
Di antaranya mulai jaga jarak, komunikasi, hingga perbedaan prinsip yang tidak sejalan lagi membuat hubungan mereka terus diterpa sebuah permasalahan dan keretakan dalam hubungan mereka. Mereka mulai tidak mengerti satu dengan yang lain, ditambah lagi dengan adanya keraguan dalam diri Shinrui mengenai hubungan mereka, serta keegoisan Shinrui yang tidak melihat perjuangan yang dilakukan oleh Guan Minlu untuk dapat mempertahankan hubungan mereka. Film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Film ini mengajarkan kita banyak hal, mulai dari beratnya sebuah hubungan LDR, arti sebuah persahabatan, dan film ini juga mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.